Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ali Fajar Wijaya dengan NIM C1035, kelompok 3, dan juga dari Paralel 1. Di sini saya akan mengerjakan penugasan video pada mata kuliah Fisiologi dan Reproduksi Organisme Akuatik pada sesi UTS. Pada praktikum ciri seksual sekunder dan primer anatomi organ reproduksi Telestay menjelaskan bahwa ciri seksual primer berupa organ reproduksi pada jantan terdapat testis dan pada betina terdapat ovarium. Pada jantan menghasilkan sel sperma dan juga pada betina menghasilkan sel telur. Ciri seksual primer berdasarkan morfologi ikan, misalnya pada warna tubuh dan juga ukuran tubuh ikan tersebut. Ciri kelamin ikan dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Ciri kelamin primer berupa organ reproduksi penghasil sperma pada jantan dan telur pada betina. Ciri kelamin sekunder terlihat dari perbedaan fisik tubuh seperti bentuk dan ukuran, yaitu dimorfisme, serta perbedaan warna, yaitu dikromatisme. Menurut Farikah et al. 2025, induk jantan menampilkan ciri-ciri seksual sekunder yang menandakan kematangan gonad, ditandai dengan sirip berwarna yang cukup kemerahan serta papila genital berwarna merah muda. Hal ini sesuai dengan ikan yang dilakukan pada praktikum, yaitu adanya warna kemerahan pada gonad ikan lele jantan. Jenis kelamin ikan ditentukan sejak fase awal perkembangan dan umumnya dipengaruhi oleh faktor genetik. Gonad kemudian berkembang biak hingga mampu menghasilkan sel reproduksi. Proses reproduksi menjadi aspek penting karena menentukan kelangsungan spesies, di mana sebagian besar ikan berkembang biak secara seksual melalui penggabungan materi genetik jantan dan betina. Ciri kelamin primer menunjukkan perbedaan jenis kelamin pada ikan yang dapat dikenali melalui karakteristik biologisnya. Karakteristik tersebut dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu ciri kelamin primer dan ciri kelamin sekunder. Ciri kelamin primer merupakan struktur tubuh yang berperan langsung dalam aktivitas perkembangbiakan, mencakup organ penghasil dan penyalur sel sperma pada individu jantan serta organ penghasil dan penyalur sel telur pada individu betina. Pada praktikum ciri seksual primer dan sekunder anatomi organ reproduksi Avertebrata menjelaskan bahwa organ reproduksi seperti gonad menghasilkan sel gamet, dan ciri seksual sekunder juga dapat dibedakan pada morfologi ikannya yang dapat membedakan antara individu jantan dan juga individu betina. Kelompok Avertebrata yang hidup di perairan dicirikan oleh ketiadaan tulang belakang pada tubuhnya. Organisme ini kerap dimanfaatkan sebagai penunjuk kondisi mutu air karena perubahan populasinya berlangsung relatif lambat dan mencerminkan keadaan perairan yang terpapar zat tertentu. Respon yang langsung terhadap bahan pencemar serta kemudahan dalam proses identifikasi menjadikannya efektif sebagai indikator biologis.
Bentuk tubuh antara jantan dan betina yang berkaitan dengan fungsi reproduksi dikenal sebagai dimorfisme seksual. Karakter tersebut dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ciri primer yang berhubungan langsung dengan proses pembentukan gamet. Ciri sekunder tampak pada struktur luar yang mendukung aktivitas reproduksi. Jumlah jantan dan betina menjadi indikator utama dalam memahami dinamika reproduksi krustasea. Karakteristik telur termasuk ukurannya berkaitan erat dengan strategi dan keberlangsungan siklus hidup. Nilai fekunditas digunakan untuk memperkirakan kapasitas reproduksi suatu spesies. Pakan memiliki peran penting sebagai nutrisi. Kandungan gizi pada pakan mendukung perkembangan gonad serta proses pembentukan dan pematangan kuning telur. Zat yang terkandung di dalamnya juga berfungsi sebagai prekursor dalam sintesis berbagai hormon yang berperan dalam sistem reproduksi. Pada praktikum perkembangan gonad dan gambaran histologis atau seluler organ reproduksi ikan menjelaskan bahwa proses pematangan organ reproduksi pada ikan hingga mampu menghasilkan gamet secara histologis. Ovarium berisi oosit pada berbagai tahapan perkembangan, sedangkan testis tersusun sel spermatogenetik yang berkembang menjadi spermatozoa. Reproduksi merupakan mekanisme biologis yang memungkinkan terbentuknya individu baru dalam suatu spesies. Organ yang berperan dalam proses tersebut adalah gonad, yang terdiri atas testis pada jantan dan ovarium pada betina. Tingkat kematangan organ reproduksi dapat dianalisis untuk memperkirakan periode pemijahan melalui pendekatan nilai indeks kematangan gonad. Tahapan pematangan gonad berkaitan dengan tingkat kematangan reproduksi, usia ketika individu pertama kali mencapai kondisi matang, serta ukuran tubuhnya. Usia awal kematangan dan dimensi tubuh menjadi indikator penting dalam menggambarkan perkembangan reproduksi. Jumlah fekunditas dipengaruhi oleh karakteristik spesies, musim, serta pola perilaku reproduksi. Kajian histologis pada sistem reproduksi ikan menjadi dasar penting untuk menetapkan waktu terjadinya puncak pemijahan. Upaya konservasi spesies ikan dapat dievaluasi melalui penelaahan fisiologi reproduksi yang mencakup tingkat kematangan gonad, kapasitas pemijahan, serta pola musim pemijahan. Tingkat kematangan gonad atau TKG menggambarkan fase perkembangan gonad sebelum dan sesudah pemijahan. Nilai TKG dinyatakan dalam persentase berdasarkan perbandingan berat gonad terhadap total berat tubuh ikan. Pada praktikum USG, HSI, GSI, bedah, dan jahit menjelaskan bahwa USG digunakan untuk mengamati organ reproduksi atau perkembangan gonad pada ikan tanpa membedah atau melakukan pembedahan pada ikan, dan GSI HSI untuk menilai hati dan tingkat kematangan gonad. Sedangkan bedah dan jahit dilakukan untuk melihat perkembangan gonad secara pembedahan, dan setelah dilakukan pembedahan, dilakukan penjahitan kembali ikan tersebut. Pemeriksaan ultrasonografi atau USG merupakan pendekatan diagnostik berbasis gelombang suara berfrekuensi tinggi yang dihasilkan dari perubahan energi listrik kemudian diterjemahkan menjadi visual anatomi internal dalam tampilan hitam putih. Penerapan teknik ini memungkinkan pengamatan kondisi jaringan reproduksi tanpa pembedahan, termasuk untuk memantau perubahan struktur gonad yang berkaitan dengan program pembentukan populasi ikan satu jenis kelamin.
Indeks gonadosomatik atau GSI dimanfaatkan sebagai ukuran dalam mengevaluasi status reproduktif. Pendekatan statistik berupa regresi linear sederhana digunakan untuk menilai keterkaitan nilai GSI pada individu jantan dan betina. Indeks hepatosomatik atau HSI merupakan parameter yang menunjukkan proporsi berat organ hati dibandingkan bobot tubuh bersih, yakni massa tubuh setelah bagian usus tidak diperhitungkan. Nilai ini kerap dipakai untuk menggambarkan status fisiologis sekaligus estimasi cadangan energi pada ikan. Rata-rata ukuran diameter telur antara induk hasil pembenihan dan induk yang berasal dari alam tidak menunjukkan perbedaan secara jelas. Nilai bobot ovarium serta tingkat fekunditas justru tercatat lebih tinggi secara signifikan pada induk yang berasal dari hasil penetasan dibandingkan individu yang ditangkap dari alam. Pada praktikum performa reproduksi organisme akuatik menjelaskan bahwa performa reproduksi organisme akuatik dapat dilihat dari fekunditas dan diameter telur. Fekunditas menunjukkan jumlah telur yang dihasilkan oleh induk. Diameter telur yang berkaitan atau berhubungan dengan tingkat perkembangan embrio. Kemampuan reproduktif ikan berkaitan erat dengan tahap umur serta besaran morfometriknya, sehingga kapasitas produksi telur cenderung lebih tinggi pada individu yang berukuran lebih besar. Pola pertambahan tersebut tidak berlangsung secara konsisten dari awal hingga akhir masa hidup, karena terdapat fase tertentu ketika peningkatan tidak lagi menunjukkan kecenderungan yang searah. Nilai fekunditas yaitu banyaknya telur yang dihasilkan setiap kilogram induk betina, dihitung dengan cara membandingkan total telur yang berhasil dikeluarkan terhadap bobot tubuh betina pada saat ovulasi. Aspek reproduksi ikan meliputi ukuran awal kematangan seksual, panjang masa pemijahan, serta kapasitas produksi telur. Bergantung pada pemahaman mengenai tingkat perkembangan organ reproduksi, pengamatan secara kasat mata terhadap gonad dapat digunakan untuk merekam distribusi tahapan reproduksi sepanjang musim dengan cukup detail. Pemeriksaan jaringan gonad melalui pendekatan histologis memberikan ketepatan identifikasi fase yang lebih tinggi dibandingkan observasi visual semata. Menurut Fujimoto et al. 2024, fekunditas menunjukkan keterkaitan antara dimensi tubuh dan kapasitas reproduksi, meskipun pola hubungannya diketahui sangat beragam. Dalam suatu spesies, relasi antara ukuran individu dan tingkat kesuburan banyak dipengaruhi oleh faktor genetik. Kajian mengenai aspek ini umumnya menitik beratkan pada variasi yang terjadi di dalam satu spesies. Hal ini sejalan dengan ikan lele. Induk betina dengan ukuran tubuh lebih besar umumnya memiliki potensi menghasilkan telur lebih banyak. Cukup sekian pada penugasan video sesi UTS ini dan terima kasih.